Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TKA dari buku Ekspres TKA Erlangga yang untuk jenjang SMA atau MA. Pada topik kali ini kita akan bahas tentang paket simulasi TKA yang kedua, dan ini adalah part ketiga ya teman-teman ya. Ini part keempat, mohon maaf lupa. Jadi nanti teman-teman silahkan boleh tonton part 1, part 2, dan part 3-nya. Untuk part 4 ini kita mulai dari soal nomor 20 dan seterusnya ya. Nanti disimak saja untuk soal latihannya. Kita langsung ke soalnya saja. Data peserta didik kelas 12-4 tidak mengikuti pelajaran matematika karena sakit selama 6 bulan adalah 10, 9, 5, P, 6, 7. Kita tulis ya, 10, 9, 5, P, 6, dan 7, ada 6 ya. Jika rata-rata banyaknya peserta didik yang sakit sama dengan median, berarti X barnya sama dengan median ya. Kemudian banyaknya nilai P yang memenuhi adalah, oke, kita cari dulu berarti ya untuk nilai dari rata-ratanya. Kita jumlahkan teman-teman, yaitu 10 ditambah 9 ditambah 5 ditambah P ditambah 6 dan ditambah 7 dibagi dengan 6. Karena ada 6 siswa katanya kan ya. 6 bulan maksudnya, ini berarti jumlah pada bulannya. Otomatis kita hitung jadi sama dengan 37 ditambah P dibagi 6. Gitu ya. Oke, kemudian karena di sini genap, maka otomatis kita coba untuk cari medianya dulu. Karena genap, maka otomatis data medianya itu data ke, otomatis median adalah data ke 3 dan keempat, di antara data ketiga dan 4 gitu kan. Maka nilai medianya itu sangat bergantung dengan nilai P-nya gitu loh. Paham nggak teman-teman? Jadi berapapun nilai P-nya ya pasti mempengaruhi si median itu sendiri. Ya, oke, kita bisa mulai. Yang pertama, urutkan dulu kali ya. Urutkan dulu nilai dari nilai P-nya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita urutkan, jadinya urutan keberapa sih P-nya? Nah, itu pertanyaannya bagus ya. Nah, kita bikin sebuah case atau kasus. Kasus ketika P-nya itu kurang dari sama dengan 5. Nilainya itu, nilai datanya itu kurang dari 5 gitu loh. Maka kalau dia kurang dari 5, nanti urutannya itu jadinya kayak gini nih. 5, P dulu aja kali ya. P, 5, 6, 7, dan 9, 10. Ya kan ya? Sehingga dari sini ketemu dong medianya. Medianya itu adalah 6 dan 7. Dibagi dengan 2. Maka nilai medianya sama dengan 6,5. Kalau nilai medianya 6,5, kan dari awal dikasih tahu katanya median sama dengan rata-rata. Maka mediannya 6,5 sama dengan nilai rata-ratanya tadi berapa? 37 ditambah P dibagi 6. Tinggal kita kali teman-teman. Nanti 6 kali 6,5 itu sama dengan 39 sama dengan 37 tambah P. Maka otomatis P-nya sama dengan 2. Ini masih oke ya, masih memenuhi. Kemudian kita cek lagi ketika kasusnya itu, ketika P-nya di antara 7 sama 9 kali ya. Di antara 7 sama 9. Kenapa tidak di antara yang lain? Kenapa? Karena kalau misalkan gini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan si P-nya itu di antara 5 sama 7, berarti kan ada di daerah sini ya. Di antara, berarti P-nya di sini nih. Berarti kan kalau P-nya di sini ya sama aja, nanti kan secara nilai kan nanti hasilnya tuh urutannya tuh gini loh. 5, 6, P, kemudian 7, 9, dan 10. Otomatis nanti kan secara nilai dari medianya tetap sama di antara di angka 6,5 juga, sehingga ini nggak perlu kita cari lagi. Yang perlu kita cari itu yang beda gitu loh. Makanya saya ambil
kita ambil yang P-nya kurang dari sama dengan 5 dan P-nya di antara 7 dan 9. Kita coba ya, kita langsung substitusi aja. Kita urutin dulu, urutannya itu berarti nanti udah dapat 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian P, kemudian 9, dan kemudian 10. Nah, dari sini nanti didapatkan medianya itu adalah ini ya, apa sih 7 ditambah P ya? 7 ditambah P dibagi 2. Nah, nilainya berapa? Ya, nggak usah panik, santai ya. Sama aja, mediannya kan udah ada. Kita kan punya apa namanya, punya rata-rata. Rata-ratanya kan sama dengan median. Rata-ratanya kan tadi 37 plus P dibagi 6. Nah, mediannya kan 7 plus P dibagi 2. Jadi otomatis nanti kita ketemukan kok nilai dari P-nya. Kita kali ke kiri 6-nya dikali 6 berarti 6. Di sini berarti 7 plus P dibagi 2, nanti bisa dicoret ya. 6 bagi 2-nya bisa dihitung, ini 37 plus P. Jadinya nanti 6 bagi 2, 3 kali 7 plus P sama dengan 37 plus P. Sehingga di sini nanti 21 plus 3P ditambah sama dengan, nah saya hapus ya, nanti bikin bingung malah. Sama dengan 37 plus P, sehingga 3P dikurangi P jadi 2P, 37 dikurangi 21 sama dengan 16, maka P-nya sama dengan 8. Ini juga masih oke ya, masih memenuhi. Kita lanjut untuk kasus berikutnya, tapi saya rapikan dulu ya. Nah, untuk berikutnya itu ketika kasus ketika P-nya itu lebih dari sama dengan 10, teman-teman, maka urutannya akan menjadi 5, 6, 7, 9, 10, dan P ya. Maka medianya kita dapat 7 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 16. Otomatis nanti nilainya itu 16 sama dengan si rata-ratanya 37 plus P dibagi 2 gitu ya. Otomatis nanti nilainya sama dengan 32. Wait, ada yang salah nggak? Betul ya. Dan kita kali ya. 16 kali 2 ya. Ini bukan 2 teman-teman. Maaf ya. Harusnya ini per 2. Yang ini per 6. 16 dikali 6 ya. 16 dikali 6. Aduh, salah lagi. Ini harusnya belum dibagi nih ya. 16 bagi 2 sama dengan 8. Berarti sini 8. Aduh, maaf ya teman-teman ya. Teman-teman jangan sampai kayak saya ya. Saya sering salah kayak gini. Teman-teman harus lebih teliti. Jangan kayak saya kayak gini ya. Kan nilai P-nya sama dengan 48 kurangi 37 sama dengan 11, teman-teman ya. P-nya 11. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika P-nya sama dengan sama dengan 2 itu memenuhi, ketika P sama dengan 8 itu memenuhi. Nah, tapi ketika P-nya sama dengan 11 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kecenderungan si soal, itu kan datanya mulai dari 10, 9, 5, P, 6, dan 7. Nah, kecenderungan soalnya itu membicarakan angka-angkanya tuh pasti dari 5 sampai 10 doang gitu loh. Jadi otomatis si bilangannya itu jarang kemungkinannya lebih dari 10. Karena kan kalau misalkan ada anak yang bisa nggak izin ketika di sekolah lebih dari 10 kan rada aneh juga ya. Maka kemungkinan jawaban yang tepat adalah si B ya. Itu teman-teman ya. Ini satu soal aja susah banget ya. Kita lanjut soal berikutnya. Dari hasil penerimaan pegawai perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat berat, diperoleh data skor tertulis sebagai berikut. Kita tabelnya kita udah tahu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, jika seperempat dari jumlah peserta calon pegawai dengan skor tertinggi dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya, yaitu wawancara, batas skor terendah dari peserta wawancara adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa mulai dari cek dulu frekuensinya teman-teman ya. Di sini kan frekuensinya totalnya ada berapa? Kalau kita jumlahkan, di sini itu berarti 7 tambah 8, 15 tambah 10 itu 25, tambah 35, 60, 90, 100 ya totalnya. N-nya sama dengan
100, otomatis 1/4 dari jumlah peserta berarti 1/4 dikali 100 sama dengan 75 ya. Nah, maksud saya 25. Jadi 25 yang akan lolos. Ya, terdapat 25 orang yang akan lolos. Maka kita tinggal cari terlebih dahulu aja kumulatifnya ya. Kumulatif dari data di atas. Nah, cara ngitung kumulatifnya jangan dari bawah teman-teman, karena kan kita ngitungnya dari 25 orang teratas kan, maka kita harus cek dulu dari atas cara ngitungnya. Maka dari 4 itu kumulatifnya kan dari sini 4, kemudian tambah 6 10, 10 tambah 30 sama dengan 40 ya. Otomatis peserta ke-25, kita kan mau cari batas terakhir dari data tersebut kan, otomatis kita cari peserta ke-25. Otomatis peserta ke-25 ada di ini ke-25 ada di kelas berapa? Di kelas 81 sampai 85 ya. Yang ini teman-teman ya. Dari sini. Oke, berarti kita bisa gunakan rumus persentil aja. Gunakan rumus persentil. Ke-75 kan, karena ke-75 kan sama aja orang ke-25 kan, maka tinggal kita tulis P75 itu sama dengan TB tepi bawah rumusnya ya, ditambah dengan I/100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi dengan frekuensi, kemudian dikali panjang kelas. Tinggal kita hitung TB-nya, berarti tepi bawahnya ada di sini ya, dikurangi 0,5, maka jadinya tepi bawahnya di 80,5 ditambah I-nya tadi kan 75 ya, 75 langsung aja nih di 75 dikurangi data-data sebelumnya. Kalau dari sini, dari atas ke bawah sini jadi 40, maka sisanya kan 60 ya, karena kan totalnya kan 100. Maka dikurangi 60 dibagi dengan frekuensi si dianya, yaitu sama dengan di 30 ya, frekuensi dari sini ya, frekuensi dari si datanya ini jadi 30 dikali dengan panjang kelasnya sama dengan 5. Maka tinggal kita hitung di sini 80,5 ditambah 15 ya, hasil 75 dikurangi 60 dibagi 30 dikali 5, 15 dibagi 30 sama dengan setengah, dikali 5 jadi 5/2 ya, 5/2 itu 2,5. Kemudian kita tambahkan 80,5 ditambah 2,5, maka nilainya sama dengan 83,0 ya. Berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Gitu, gampang ya teman-teman untuk soal nomor 21, tapi mungkin kita harus hafal mengenai rumus persentil itu sendiri. Dan kita juga jangan sampai bingung terhadap permintaan soal dengan data yang gini ya. Kadang-kadang kita bingung harus ngapain, tapi sebetulnya sih gampang kok, nggak terlalu susah ya. Saya harap juga teman-teman akan merasa tidak kesulitan untuk nomor 21 ini. Kita lanjut nomor berikutnya di 22. Perhatikan gambar berikut. Budi akan berkunjung ke rumah nenek saat liburan. Budi berangkat dari kota A ke kota E. Berarti kota A ke E itu banyak jalur ya. Kemudian banyaknya rute yang bisa ditempuh. Yang pertama kita mulai dari A ke B ke C baru ke E ya. Saya tulis aja rutenya ya. Rutenya itu A, B, C, dan E. Otomatis di sini A ke B itu punya 2 rute, maka 2 dikali dengan rute B ke C itu 3. Dari C ke E-nya itu sama dengan 3 juga. Langsung kita kali aja, 9 kali 2 jadi 18 ya.
Kemudian kita coba dari A ke B, kemudian ke D, kemudian ke E ya. Maka kita bisa hitung A ke B nya 2, bawahnya aja ya, 2, kemudian dikali dari B ke D nya itu 2, kemudian dari D ke E nya itu 2 ya, disama dengan 8. Nah, dengan cara yang sama, A ke B ke D lagi. Nah, dari D nya itu kita nggak melalui sini, kita melalui yang sini gitu loh. Jadi kita ke rute yang bagian D2 ya, D1, maka sama dengan kita punya 2 dikali 2, ini ke E ya, dikali 2 ini juga 8. Kemudian dari A ke E langsung, kalau dari A ke E langsung ya otomatis cuma ada 1 ya, tinggal kita jumlahkan, yaitu 18 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 1 sama dengan ini 18 tambah 8 26, 26 34 30, 5 rute ya. Nah, kenapa yang ini dijumlah ya? Karena kan kejadiannya terpisah teman-teman. Nggak mungkin dong kalau saya A ke E lewat BC itu dihitung sama dengan bersamaan juga saya harus lewat dari A ke B ke DE juga gitu. Nggak mungkin. Jadi harus dipilih salah satunya. Karena harus dipilih salah satunya maka ditambah 18 tambah 8 tambah 8 tambah 1. Tapi kalau ini kenapa dijumlah? Karena kan ini saling berkaitan. Kalau dari A pasti ke B itu pasti ngaruh ke A-nya gitu, maka harus dikali. Kemudian ke C, kemudian ke E, maka itu harus dikali karena kejadiannya bersama-sama. Tidak terpisah gitu kondisinya. Paham ya? Oke, lanjut di nomor 23. Seorang pelatih beserta kelima pemain bola basket SMA Merdeka Belajar akan mengadakan rapat koordinasi untuk persiapan turnamen bulan depan. Mereka duduk di meja bundar untuk mempermudah komunikasi. Oke, berarti kita di meja bundar. Kalau di meja bundar itu rumusnya, seingat teman-teman ya, kalau di meja bundar itu rumusnya N kurang 1 faktorial. Maka, karena tadi orangnya ada 6, maka tinggal kita kurangi 6 kurangi 1 sama dengan 5 faktorial. Tapi, katanya si siapa ini? Si pelatih dengan si ketuanya tuh kan selalu bersama gitu loh. Jadi kita tinggal menghitung kemungkinan-kemungkinan yang lainnya, maka 5 tinggal dikurangi 1, jadi tinggal yang dihitung tuh 4 faktorial aja teman-teman ya, karena si ketua itu dengan si pelatih akan duduk bersama terus. 4 faktorial itu tinggal kita hitung jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, nanti ketua itu bisa duduk dengan pelatih atau pelatih dulu baru ketua, maka ini ada 2 kemungkinan, maka tinggal kita kali 24 dikali dengan 2, maka nilainya sama dengan 48. Di sini nggak ada di opsi ya, ternyata jawabannya kita anggap ini 48 aja ya, jadi jawabannya yang D ya. Kenapa kita anggap 48? Karena ini kondisinya nggak mungkin kalau sampai ratusan kayak gini ya. Jawaban yang tepat adalah yang D, 48 ya. Ini ada kemungkinan salah tulis untuk opsi-opsinya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut nomor 24. Dari 6 peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan, berarti di sini tulis di sini ya, untuk laki-lakinya ada 6 laki-laki dan 5 perempuan. Kemudian akan dipilih sebanyak 5 orang untuk menjadi calon ketua, calon panitia ya. 5 orang panitia. Oke, pada kita langsung mulai ke pernyataan aja. Banyak cara yang terpilih, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Maka untuk pernyataan yang pertama kita gunakan, untuk cara memilihnya berarti pakai kombinasi aja. Ambil 3 dari 6, kemudian dikali ambil 2 dari 5. Otomatis nanti kita dapat sini 6 kali 5 kali 4 dibagi dengan 2 ya. Dikali dengan, kok 2 dibagi dengan 3.
faktorial. Kita coret, ini coret. Kemudian di sini 5, 4, 3-nya tulis ulang dulu boleh, nanti 3 faktorial, 2 faktorial. Dicoret, maka ini sama dengan 5 dikali 4, 20. Ini 4-nya bisa bagi 2 ya, jadi 2 kali 10 sama dengan 200. Maka pernyataan yang pertama salah ya. Kemudian pernyataan yang kedua, banyak cara yang terpilih. Paling sedikit 4 laki-laki adalah paling sedikit minimal 4 laki-laki, teman-teman. Otomatis kemungkinannya ada 2, yaitu 4 laki-laki dan 1 perempuan, atau 5-nya itu laki-laki dan 0 perempuan. Otomatis kalau kayak gini berarti kita ambil 4 dari total 6 dikali dengan ambil 1 dari 5. Maka hasilnya adalah 15 ya. Ini 15 dikali 5 sama dengan 75. Kemudian kalau misalkan ambil 5 dari 6, ini ya 1 ya, maka nilainya sama dengan 6 ya. Tinggal kita hitung, kita tambahkan 75 ditambah 6 sama dengan 81. Berarti pernyataan yang kedua betul. Untuk yang ketiga, banyak cara yang terpilih, paling sedikit 3 perempuan. Kalau paling sedikit 3 perempuan, minimal 3 perempuan, itu otomatis akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, 3 perempuan dan 2 laki-laki, karena kan yang diambil 5 ya totalnya. 4 perempuan dan 1 laki-laki, atau 5 perempuan dan 0 laki-laki. Yang ini tuh kombinasi 3 dari 5 dan kombinasi 2 dari 6. Ini nilai sama aja kayak di atasnya, 150. Kita langsung hitung aja ya. Kemudian 4P, nanti kombinasi berapa ini? 4 dan 5 dikali 5 dan 6. 1 dan 6. Ini 5 dikali 6, 30. Yang ini berarti ambil 5 dari 5. Kemudian ini 1 ya. Sama dengan 1, kita jumlahkan sama dengan 181. Berarti jawaban yang nomor 3 atau pernyataan yang ketiga juga betul. Sehingga di nomor 24 ini pernyataan yang tepat adalah di salah, benar, dan benar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di nomor yang 25. Oh ya, bagi teman-teman yang merasa belum paham, boleh tanya di kolom komentar ya. Jangan sungkan untuk nanya. Barangkali tadi saya jelaskan terlalu cepat atau kurang jelas ya. Boleh tanya aja teman-teman, jangan sungkan. Oke, kita lanjut di nomor 25. Kita di sini berarti coba kita bikin gambar terlebih dahulu ya. Oke, sudah saya buatkan untuk gambarnya agar kita bisa coret-coret sesuai dengan pernyataan satu-satu ya teman-teman ya. Katanya jika panjang BC, persamaan pernyataan yang pertama, jika panjang BC-nya 4, kemudian BD-nya 2 cm, dan AB-nya pasti sama dengan 8 katanya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan sifat kesebangunan teman-teman ya. Kesebangunan. Oke, berarti kita akan bandingkan setiap sisi yang sebanding. Maka kalau misalnya kita mau gambar, kita boleh gambar dulu segitiganya ya. Kita gambar segitiga yang kira-kira kongruen gitu. Sebangun maksud saya. Karena kalau kongruen nggak mungkin kongruen ya, gambarnya itu kan beda. Jadi misalkan di sini titik C, di sini titik B, dan di sini titik A gitu ya. Nah, kita bikin gambar juga yang kecilnya untuk segitiga yang bagian sananya, yaitu di sini kita anggap berarti sini C, di sini itu D, di sini B ya. Nah, oke. Tinggal kita bisa bandingkan teman-teman. Katanya BC-nya itu 4, berarti ada di sini ya. Dan BD-nya sama dengan 2 cm. AB-nya 8 cm, benar enggak gitu ya. Maka kita bisa bandingkan antara kita nyari BA, berarti kalau nyari BA itu kan kita bisa bandingkan AB sisi miring yang panjang dibandingkan sisi miring segitiga kecilnya yaitu BC, kemudian sebanding dengan kita ambil yang udah diketahui aja si BC kan,
BC dari yang besar dibanding dengan BD. Oke, karena sama-sama BC berarti kita tinggal tulis AB, kita kali silang ya, sama dengan BC dikali BC maksudnya dibagi dengan BD. BC-nya itu 4 dikali 4 dibagi dengan BD-nya 2. 4 kali 4, 16 bagi 2 sama dengan 8 cm. Berarti untuk pernyataan yang pertama itu benar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang nomor bagian kedua. Di bagian kedua, sebentar saya copy dulu ya. Di nomor 2 itu kita coba informasinya AD, katanya AD-nya 9 cm, kemudian BD-nya 4 cm teman-teman. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa bikin segitiganya. Segitiganya kita bisa bikin 2. Kayak tadi ya. Misalkan di sini siku-sikunya yaitu C dan sini B, di sini dengan A. Ini juga yang kecilnya juga kita bisa bikin lagi. Nggak usah bagus-bagus, yang penting mah kita bisa membuat pemisalannya atau kita bisa menerka-nerka gitu loh ya. Bentuknya itu seperti apa? Berarti ini C, siku-siku di D, ini B. Gitu ya. Kemudian BD-nya itu di sini 4. Kemudian AD-nya, AD itu gabungan dari AD itu berarti AB aja ya, langsung AB ya. Berarti AB itu 15 ya. 13 karena kan di sini kita bisa tambahkan 9 ditambah 4 sama dengan 13. Nah, kemudian yang dicari itu CD. Oke, berarti kalau CD itu kita bisa manfaatkan informasi apa aja. Bisa kita bandingkan BC dulu. Ya, BC dulu boleh. BC dibandingkan BD. BC dari yang gede ya, yang ini. Oke, kemudian kita bisa cari, ya kita cari nilai BC-nya dulu aja kali ya. Ini berarti salah, sorry, harusnya BD, sorry ya. Ini BD. Kemudian kita bisa manfaatkan sisi miring dari yang besar yaitu AB dibanding dengan BC ya. Oke, bisa kita kali silang berarti BC. Untuk nyari apa dulu sih tuh ya? Nyari BC, berarti BC kuadrat sama dengan AB dikali BD teman-teman. AB-nya kita udah punya yaitu 13 dikali dengan BD-nya 4. Maka BC kuadratnya sama dengan 52 ya. Nah, kalau dari segitiga di sini untuk dapetin CD itu tinggal kita cari BC pangkat 2 dikurangi BD kan. Maka CD sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi BD kuadrat ya. BC kuadratnya udah ada yaitu 52, BD kuadratnya sama dengan 4 kuadrat. Maka tinggal kita hitung 52 dikurangi 16 ya. Maka nilainya sama dengan 2 dikurangi 6, 6. 4 kurangi 1 jadi 3 ya. Hasilnya adalah 36. Akar 36 sama dengan 6. Berarti pernyataan yang kedua ini salah ya teman-teman ya. Harusnya ini 6 bukan 5. Oke, baik, kita lanjut yang nomor bagian ketiga. Di pernyataan yang ketiga ini kita juga bisa cek informasi yang kita punya. Di sini kita punya AB-nya sama dengan 9. AB-nya ya, total berarti ini 9. Kemudian AD-nya itu berarti berapa? AD-nya 5 ya. AD-nya 5 otomatis BD-nya pasti 4. Maka BC-nya berapa gitu ya. Nah, sama teman-temannya kita, kalau misalkan teman-teman masih belum paham boleh kita gambar dulu, tapi kalau udah paham langsung aja nggak apa-apa kok. Tapi saya ini dulu ya, saya gambarkan aja biar tidak membingungkan ketika dijelaskan. Oke, berarti kita bikin lagi dua segitiga yang sebangun, yang ini di D, kemudian C dan B ya. Dan katanya AD, AB-nya itu di sini 9 cm, BC-nya itu kita belum punya, BD-nya dulu. BD-nya itu kita punya 4 ya.
Oke, yang ditanyakan BC teman-teman, berarti kita bisa bandingkan AB sisi miring dengan sisi miring yaitu BC lagi sama dengan sisi bawahnya itu BC dibagi BD ya. Maka untuk nyari BC itu berarti BC kuadrat sama dengan AB dikali BD ya. Otomatis AB-nya tadi 9, BD-nya sama dengan 4. Otomatis BC-nya sama dengan akar dari 9 kali 4, 36. Nilainya sama dengan 6, teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah 6 cm. Gitu teman-teman untuk di nomor yang 25. Jadi kesimpulannya di nomor 25 tuh jawabannya adalah benar, salah, dan benar. Baik, mungkin itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Teman-teman jangan lupa kasih dukungan untuk saya, untuk channel ini, agar channel ini terus berkembang dan bisa membagikan banyak manfaat yang lebih besar ya, bisa membahas banyak buku. Otomatis channel ini harus didukung dengan like, subscribe, dan juga kasih feedback positif ya, entah komen ataupun bentuk share kepada teman-teman. Jangan lupa juga kalau misalkan ingin donate, boleh donate di deskripsi ya teman-teman ya, biar nanti kita bisa saling membagi lebih banyak. Mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan dadah.